kita harus bahagia. Yang dipersilahkan masuk surga itu adalah orang yang bahagia. Kalau orangnya di dalam dunia masih sedih, masih galau, bukan itu yang akan dipersilahkan masuk surga. Dalam Al-Quran disebutkan apa? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang bahagia, jiwa yang tenang, masuklah ke dalam surgaku. Oh, dipersilahkan loh. Jadi ibu-ibu yang sekarang ini senyum-senyum, lapang dadanya, itu nanti ketika kita di akhirat sama Allah dipersilahkan masuk surga dalam keridhoannya. Mau Bu? Nah, ini perlu kita sadari bahwa ternyata kita harus bahagia. Sebelumnya emang ini kan di hari tua, ada anak muda di sini? Nggak ada ya. Yang 50 tahun ke bawah? 50 tahun ke bawah? Nggak ada juga. Jadi ini pengajian 71 khusus lansia. Oh, ada satu orang, Masya Allah, diajak teman-temannya ya biar ada regenerasi pengajian 71-nya. Nah, ibu-ibu yang 60 tahun ke bawah, aduh cuma sedikit, berarti banyaknya 60 ke atas saya temenin. Baik ibu-ibu ya, bahagia di hari tua. Sebenarnya ibu-ibu ya, kita ngobrol ya Bu ya, kita ini sama-sama cari cara gimana kita supaya bahagia. Katanya kalau nggak bahagia kita nggak dipersilahkan masuk surga ya. Wah, kerjaannya merenung, nangis. Sebenarnya Bu, apa yang membuat kita tidak bahagia? Ibu-ibu dari rumah mungkin ada unek-unek, aku tuh sebenarnya lagi ada masalah ya. Aduh, Bu Nofri ini langganan datang orang bermasalah, sampai wajah saya tuh wajah bermasalah juga gitu. Nah, sebenarnya apa yang membuat kita nggak bahagia Bu di hari tua ini? Yang pertama apa? Gara-gara apa? Mikirin anak mantu ya. Anak mantu ada yang seperti itu mikirin? Ada ya, ada. Yang kedua mikirin ekonomi. Yang ketiga mikirin kapan nikah lagi. Apa? Kapan nikah lagi? Apa kapan punya anak lagi? Terus mikirin suami ya, mikirin anak, mikirin suami, mikirin ekonomi, mikirin kesehatan juga enggak? Bangun tidur loh, habis tidur aduh sakit semua badan gitu kan. Nah, itulah sebenarnya yang bikin kita tidak bahagia. Baik ibu-ibu, kita singkirin dulu penyakit-penyakit ini, kita bahas penyakit-penyakit ini supaya tidak melanda di dalam diri kita ya. Ini Bu Nofri ini bisa ngomong karena pengalaman ya. Iya, terus terang aja gitu ya. Jadi yang pertama mikirin anak dan menantu. Kenapa anak saya nggak pernah WA? Kenapa anak saya nggak pernah nengok saya? Mantu saya udah nggak pernah nyapa-nyapa saya lagi. Sedih banget saya Bu Nofri, saya sedih. Anak saya yang dari kecil saya besarkan, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Apa yang mau kita makan nggak jadi kalau ngelihat anak, buat anak aja semua, betul? Apa yang bagus-bagus buat anak. Saya tadi nanya sama ART saya, kamu udah makan? Sudah Bu, tadi ngabisin nasi anak saya. Banyak yang sama? Banyak, biasa. Nah sekarang udah dia besar, udah cantik, udah pinter, udah berkeluarga, udah dikasih macem-macem, nggak pernah nengok kita, nggak pernah WA, nggak pernah nanyain ibu mau apa, ibu sakit apa, enggak sama sekali. Bahkan saya lihat-lihat di Instagram ada anak yang memblokir ibunya gitu. Anak saya sudah memblokir saya Bu, saya nggak bisa lagi nanya-nanya dia. Gimana ya? Nangis ya, tiap malam lihat pintu kok nggak pulang dia ya gitu. Menantu saya Bu,
Saya akan ngasih anak saya, berbakti sama dia. Anak saya yang sudah saya besarkan, yang sudah saya didik, saya sudah berbakti kepada suaminya atau kepada istrinya, sekarang malah nggak negur-negur saya lagi, Bu. Boro-boro mengunjungi saya, bahkan saya ini diputus, nggak boleh datang ke rumahnya. Ternyata banyak, Bu, yang seperti itu, banyak sekali. Saya udah 10 tahun, saya sudah 5 tahun. Ada lagi, saya sih dibalas WA tapi cuma ya, enggak. Ternyata banyak. Dan ini sudah dikasih tahu sama Al-Qur'an sebenarnya. Ya, Al-Qur'an sudah membongkar rahasia ini, bahwa ada anak adalah ujian. Bahkan dalam surat At-Taghabun, anak itu aduun. Apa itu? Musuh. Coba, Bu. Anakmu itu bisa menjadi anak, istrimu tuh bisa menjadi musuh. Jadi kalau cuma nggak balas WA ada, nggak apa-apa. Tapi ada anak yang menjadi musuh. Kalau kita lihat di cerita-cerita apa? Ada anak yang membunuh ibu kandungnya gara-gara disuruh sholat subuh. Ada yang tahu cerita itu? Ada? Nah, pada kekinian semua nih emak-emak ya. Dia dibangunin sholat subuh, marah, mangkel, ibunya dipukul pakai palu, dimasukin ke dalam sumur. Coba, ini anak menjadi musuh. Ada lagi anak yang menggugat orang tuanya yang sudah membesarkan, menyekolahkan, mendidik dan sebagainya ke pengadilan. Gara-gara apa? Bapaknya udah meninggal, hartanya belum dibagi. Tuh, menggugat ke pengadilan. Tuh, jadi ini sudah nggak aneh, sudah dibongkar di dalam Al-Quran bahwa anak bisa menjadi musuh, sudah bisa menjadi ujian. Nggak usah, ibu nggak salah, Bu. Saya bilang ya, jangan, apakah karena saya tuh terlalu galak po ya? Apa karena terlalu nyinyir po ya? Apa saya tuh salah mendidik? Ibu nggak salah semua. Di Karita kemarin saya bilang semua ibu hebat. Ibu tidak ada yang gagal dalam mendidik anak, tetapi anaklah yang gagal menjadi anak. Kenapa begitu? Wong anaknya Nabi aja. Nabi siapa? Kurang apa Nabi itu? Segalanya diturunkan oleh Allah. Bagaimana dia berkata, bagaimana bertindak, tapi anaknya pun durhaka. Nabi siapa? Nabi Nuh. Nabi siapa lagi? Yang homo, bukan nabinya yang homo ya. Nabi Lut, anaknya juga durhaka. Banyak gitu. Banyak, berarti apa? Bukan karena seorang ibu salah mendidik. Kenapa sih kalau nggak disalahin ibu kalau di parenting? Karena ibunya, karena enggak. Karena mana ada orang yang mau mempertaruhkan nyawanya kecuali ibunya sendiri. Mana ada orang yang mau menahan lapar tapi anaknya kenyang kecuali seorang ibu. Maka ibu tidak ada yang gagal, tapi anaklah yang gagal dalam menyikapi pendidikan dari orang tuanya ya. Jadi satu ya Bu ya, tenang ya Bu ya, bahwa ternyata memang sudah ada di dalam sunnatullah, anak ada yang menjadi ujian, ada yang menjadi musuh. Tapi anak juga ada yang menjadi perhiasan, Bu. Al-malu wal banun zinatal hayatid dunya, Al-Kahfi itu, bahwa harta dan anak adalah perhiasan. Selalu kita bangga-banggain, anak saya itu loh Bu, kemarin kan naik pangkat gitu. Ini anak saya baru bikin gedung gitu. Wah, anak saya Bu kemarin nganter waktu saya ulang tahun pernikahan keberapa, dapat mobil Bu dari anak saya. Jadi perhiasan gak itu? Dibangga-banggain anak-anaknya itu. Tapi tidak semua ibu yang beruntung seperti itu ya. Enggak apa-apa, jangan pengen kayak orang lain gitu ya. Kalau ibu itu mah enak, anaknya Masya Allah baru mikir kita pengen durian udah dateng gitu ya. Ada anak seperti itu ya. Itu rezekinya dia. Rezeki seorang ibu tadi punya anak menjadi perhiasan gitu kan. Nah, tapi tidak seperti itu semua ya.
Tidak seperti. Nah, sekarang apa yang ada di kita seperti itu? Nah, bagaimana kita menyikapi kalau kita punya anak yang nggak pernah datang ke rumah, yang nggak pernah ngobrol lagi, bahkan kita diblokir, nggak pernah datang lagi, ya kita sedih, lihat pintu belum datang juga, masya Allah air mata mengalir, WA bolak-balik, nak pulang nak, ibu kangen, enggak dibales, ya menantu kita udah setahun ini bu enggak pernah datang ke rumah gitu, bahkan melarang anak dan istrinya juga datang ke rumah. Sedih kita, ya Allah, oh gini-gini amat, padahal kemarin udah tak bagi warisannya, nangis gitu ya, tiap hari nangis. Aku mah nggak seperti itu. Hati-hati lagi ya bu ya, karena hati-hati yang sakit, hati-hati yang sedih tidak dipersilahkan masuk surga. Makanya kita harus bahagia. Caranya gimana bu? Caranya bagaimana menyikapi rasa sakit, rasa sedih terhadap tadi baru anak tadi supaya kita bahagia, ya. Ibu, bu, alhamdulillah, kirain lagi enak makan karena ini snacknya enak. Bu, ya kita sekarang yang pertama, bu saya ngepe ya bu ya, soalnya tadi saya nulis takut nggak kebaca ya tadi ya. Biasanya anak itu yang pertama bu, anak itu kalau sudah dewasa, apalagi mantu sudah besar, ya kita ini harus legowo. Oh sudah besar, sudah dewasa, sudah bukan tanggung jawab saya lagi. Nah ya, apa yang pertama? Bukan tanggung jawab saya lagi. Ibu kan juga pernah di posisi dia, sibuk ngurusin anaknya, sibuk ngurus cari duitnya, sekolahin anaknya, mendidik anaknya, boro-boro inget orang tua, di dalam rumah aja udah perjuangan. Nah kita neneknya, pertama anak bukan tanggung jawab kita lagi, ya maka kita yang sudah mendidik, sudah besar, sudah cukup. Kalau dia macam-macam, kalau dia tinggal dua yang boleh kita lakukan terhadap anak bu, ingat-ingat ya supaya kita bahagia. Pertama, kita hanya boleh menyayanginya. Apa? Menyayanginya dengan apa? Ya kalau kita bisa masak, kirim boleh ya, kirim. Kalau orang Jogja itu kota gede terutama itu warisan dikasih, belum meninggal kita udah dibagi-bagi gitu. Kalau kita punya apa, kirim, silahkan. Ibu hanya boleh menyayanginya. Yang kedua, mendoakannya, ya. Bangun tidur langsung doain anak, di dalam setiap sujud doain anak. Bu, saya selalu mendoakan anak, tapi anak nggak mendoakan kita gitu. Itu tugas lain lagi. Yang jelas kita wajib mendoakan terus menerus supaya hidupnya berkecukupan, dijauhi dari segala mara bahaya, ditetapkan iman dan takwanya, diberi jalan keluar atas segala kesulitan, terutama keluarganya, sakinah, mawaddah, warahmah. Bu, tapi dia itu suka kurang ngajar, suka itu loh bu, males segala macam lah, kejelekan-kejelekan ya. Kalau anak tidak minta nasihat kita, nggak usah nasehatin, udah cukup kita membesarkannya. Ketika mereka sudah besar, udah nggak perlu nasehatin, malah adanya nanti jadi berantem ya, adanya jadi berantem. Dan lagi sekarang zaman canggih bu, anak-anak kalau mau butuh nasihat tinggal buka chat GPT, tinggal buka AI, semua bagaimana caranya mendidik anak. Dia nggak nanya kita lagi bu, tinggal keluar. Bahkan kalau mau melahirkan, padahal kita yang lebih berpengalaman, dia juga nggak nanya sama kita, ini udah sakit-sakit gini gimana, nanyanya juga ke AI. Tanda-tanda mau melahirkan ada bu, kecuali kalau ada anak mah nasehatin aku baru. Tapi kalau anak-anak saya
senangnya minta doa. Itu juga udah harus kita syukuri. Ma, doakan ya, itulah kita syukuri daripada nggak sama sekali. Anak saya kok nggak pernah minta nasihat. Iya, mereka lebih pinter sekarang ini dari kita, Bu. Zamannya sudah beda sekarang, ya. Zamannya udah beda, nggak kayak dulu. Kalau dulu kita, waduh, takut sama orang tua. Kalau sekarang enggak, Bu. Kita marahin, mereka lebih lari lagi. Kita nasehatin, mereka mencemooh. Udah, ibu nggak usah ikut-ikutan. Ya. Kamu tuh anakmu jangan, ibu nggak usah ikut-ikutan, kan gitu kan, Bu ya. Jadi tadi hanya dua yang boleh kita lakukan, apa? Menyayangi. Nah, sudah makan boleh ya. Gimana nak, sakit apa sini? Boleh. Dan mendoakan. Nah itu ya anak-anak kita. Kemudian apa, Bu? Kita nggak usah lagi jualan budi gitu, ngutang-ngutang kayak budi. Mama aja dulu melahirkan kamu dengan susah payah. Mama jual ini itu buat nyekolahkan kamu. Sekarang mama minta sedikit aja kamu nggak mau ngasih. Mama pengen pengajian nggak punya ongkos, minta aja kamu marah-marah. Maka nggak usah, kalau mau minta memang harus mintalah, tapi nggak usah ngutang-ngutang kayak budi ya. Nanti jangan-jangan keluar kata-kata yang lebih menyakitkan. Apa? Aku juga nggak minta dilahirkan, kan? Nah, jadi kan kita tambah sakit lagi. Aku malah dijawab gitu ya. Tapi kadang-kadang perlu juga kita punya sindiran-sindiran. Kayak kemarin saya dengan anak saya nomor 2, saya boyoknya sakit kan, bangun, aduh sakit gitu jalan ya. Apa kata anak saya? Mama itu kurang olahraga. Waduh, udah sakit sini sakit, mama kurang olahraga. Ini benar-benar bisa dicontoh nih jawaban saya terhadap anak saya. Nah, emang kalau mama olahraga, mama bisa jadi umur 20 tahun lagi gitu. Nah, kamu lihat ya, mama jalan sudah susah, mungkin pendengaran berkurang, penglihatan berkurang, kerutan, keriput banyak di wajah, sini sakit, jalan sakit, tidur sakit, jongkok sakit. Nah, itu ada ceritanya, nak. Oh, apa mah ceritanya? Ceritanya ini semua mengandung cerita, nak. Keriput mama, ini sakit, ceritanya dulu loh, nak. Sekarang kamu berapa? 35 tahun yang lalu mama tuh sering nggak tidur malam, gendong kamu itu loh, nak. Gendong kemana kamu, kalau ditidurin nangis. Mama begadang kalau kamu sakit, mama kerja cari uang supaya kamu bisa sekolah. Itu ceritanya, nak. Kenapa sekarang boyok sakit, ini sakit gitu. Mama ngejar-ngejar kamu takut jatuh, mama jagain kamu, mama pontang-panting cari utangan biar kamu bisa pakai baju bagus. Saya gitu, dia ketawa akhirnya kan. Artinya apa? Nggak segampang olahraga, makanya ini makanya dia enak aja sakit ini olahraga makanya. Padahal apa? Memang kita sudah umur ya, udah melewati berbagai macam penderitaan, ujian, cobaan dan sebagainya. Sekarang kita ini diganjar dengan tadi sakit ini, sakit itu dan sebagainya. Nah, itu boleh kadang-kadang untuk sebagai bercanda aja bahwa sakitnya kita ada ceritanya gitu. Mama melahirkan kamu gitu kan. Itu bukannya menghutang-hutang ke budi, cuma supaya jangan, kalau kita ngeluh tuh jangan olahraga. Ya memang kita sudah tua gitu, intinya seperti itu ya. Nah, kemudian tadi yang pertama apa tadi, bahwa kita jangan menghutang-hutang ke budi ya, jangan menasehati. Nah, nanya lagi terus ya. Terus anak tadi adalah sekarang harus disadari bahwa anak itu titipan ya. Anak, mantu, cucu itu titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri. Artinya bukan milik kita ya, bukan milik kita. Maka ketika umur setua kita ini jangan bergantung kebahagiaan sama anak. Kalau ada anak, aku tuh kayaknya bahagia banget, apalagi cucu-cucuku, itu siap-siap sedih kita, nggak pernah datang lagi, berarti kan kita nggak bahagia.
ya. Jangan bergantung sama makhluk. Semua orang yang bergantung sama makhluk punya potensi sedih, punya potensi kecewa, ya. Lagi senang-senangnya sama cucu, "Ma, aku mau pindah kemana? Ke Kalimantan." Oh ya, mau gimana tuh? Makanya kita, oh ini titipan, sudah bukan punya kita, sehingga kita nggak boleh bergantung sama anak, sama cucu atau sama siapapun, ya. Kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci bahagia. Ya Allah, ya Allah, Allah, aku punya Allah, aku punya Allah. Selalu coba gitu. Ketika kita sedih, ya, kita dilarani, sakit hati, aku punya Allah, aku punya Allah, ya Allah, aku punya Allah. Jadi kita nggak akan merasa kesepian, Bu. Sering kita merasa kesepian gara-gara tadi kita lupa kata-kata tadi. Ini kata-kata ajaib, Bu. Coba, aku punya Allah. Misalnya anak nggak datang-datang, ya, nggak pernah, aku punya Allah, aku punya Allah, aku dari Allah akan kembali kepada Allah, ya. Allah tujuan hidupku, Allah tujuan matiku. Nah, tuh Allah, aku punya Allah. Itu insya Allah, Bu, obat, Bu, ya. Ketika disakiti di siapapun, aku punya Allah, aku punya Allah. Makanya dalam segala sesuatu niatkan untuk ibadah, gitu. Ketika kita masak enak, ya, nanti anak saya mau datang, kita masak enak, ibadah. Ternyata anak datang tapi udah bawa makanan kekinian, udah bawa McD, udah bawa Kentucky, makanan kita nggak dimakan, nggak apa-apa, ini ibadah, gitu. Aku masak buat Allah karena Allah. Nah, itu enak, Bu. Tapi kalau kita, wah, ibu udah nunggu dari pagi, masak capek-capek, siap-siap sakit hati. Nah, ini nggak boleh, Bu. Sakit hati sekarang udah nggak boleh lagi, ya, Bu, ya. Janji, ya, Bu, ya. Nah, makanya seterusnya adalah yang ketiga, ya. Tekan rasa sakit hati, penderitaan itu tekan sampai titik yang tidak ada lagi. Aku sakit hati bener, mantuku kurang ngajar, gitu kan. Anakku bentak aku, itu tekan, Bu. Jangan sampai keluar, ya. Awas kamu, nanti anakmu yang akan membalas. Ya, awas kamu jadi batu kamu. Jangan, Bu, ya. Jangan pernah kita keluarkan, kita rasakan sakit hati ini. Apapun masalah kita sama anak, ya. Jangan kita rasain. Ya Allah, aku ridho, ya Allah, aku ridho, ya Allah, aku ridho terhadap anak. Apapun yang terjadi ini aku ridho, ya Allah. Tolong, ya Allah, aku tidak mampu lagi mendidik anakku, maka Engkau yang akan memberi dia hidayah, gitu. Udah, ya Allah, lepas, ya Allah, ya, lepas, aku lepaskan kembali kepada Engkau, ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ibu ingat-ingat, ya, kata-kata innalillahi itu bukan hanya untuk orang meninggal, tapi setiap kali masalah, kesedihan, masalah apapun, katakan innalillahi. Kalau kita sudah mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rojiun, dari sesungguhnya dari Allah dan kembali kepada Allah, kita berada di titik nol. Sakit hatinya hilang, sedihnya hilang. Udah, aku kembalikan kepadamu, ya Allah, segala urusan ini. Ya, aku nggak sanggup ngasih tahu anakku yang suka bentak-bentak, anakku yang suka nyakitin aku nggak bisa lagi, tapi aku ridho, ya Allah, karena sekarang Engkau yang akan mendidiknya. Kembaliin aja sama Allah, karena anak-anak itu hanya titipan. Aku sudah membesarkan sampai sebesar ini, dia sudah berkeluarga, maka Engkaulah sekarang, ya Allah, yang menjadi pengatur hidupnya, gitu. Semoga Engkau terima semua jerih payahku membesarkannya. Jadi kita mintanya kepada Allah agar Allah membalas semua jerih payah kita. Dan jangan sampai tadi, aku nggak sakit hati, ya Allah, aku nggak sedih lagi, aku ridho, ya Allah. Karena sedikit aja kita bilang, ya Allah, sakit hati anakku seperti ini, ya Allah, sakit banget rasanya, ya Allah, gak kuat aku, ya Allah. Nah, itu langsung merah ini. Langit itu kalau ibu mau lihat tuh, di langit itu merah langsung. Kenapa? Malaikat ikut marah terhadap anak kita. Betul, Bu? Kita rasa sakit hati, kita rasakan terus, bahkan kita ucapkan, ya Allah, aku sakit hati banget, ya Allah, aku cuma minta sedikit
untuk ongkos pengajian dia nggak ngasih ya Allah, padahal anaknya baru beli baju dan sebagainya. Ya Allah, aku sakit ya Allah. Nah, ketika kita bilang sakit sama Allah, sedih sama Allah, Allah nggak mau diem. Allah ikut marah, Allah ikut memaki, Allah ikut mengutuk anak itu. Karena langit merah, malaikat juga ikut marah sampai, ya Allah, aku aminkan apa yang diucapkan oleh orang tua itu. Gitu. Aku aminkan apa yang kesedihan orang tua itu, maka azablah anak itu. Tuh. Bu. Mau anak kita diazab, Bu? Kita masih hidup ngelihat anak kita kayak Alqomah itu geleper-geleper, mati enggak, hidup enggak. Ingat kan Alqomah itu pasti terjadi, Bu. Nah, air setetes air mata seorang ibu menetes, Bu, ya, dengar, karena anaknya 10 tahun ibadah anak itu tidak diterima. Ngeri kan? Nah, kita itu melahirkan dengan susah payah, membesarkan dengan penuh cinta. Masa sih kita pengen anak kita ibadahnya nggak diterima? Masa sih anak kita pengen diazab sama Allah? Udah capek-capek membesarkan, yang ada kan pengennya anak kita baik-baik aja. Kalau kita dalam keadaan melihat anak kita tuh ternyata senang, bahagia di keluarganya, anaknya sehat-sehat, syukuri aja, Bu. Tapi nggak pernah ke rumah, nggak apa-apa. Dia sedang memperjuangkan keluarganya, maka nggak apa-apa, udah terima aja, inilah takdir kita. Tapi anak orang itu rajin ke rumahnya, udah jangan mikirin anak orang. Itu rezekinya masing-masing, rezeki kita adalah seperti ini, gitu ya. Jadi jangan sampai tadi, kenapa kita tidak boleh bersedih lagi? Karena tadi malaikat ikut marah, langit ikut merah, dan malaikat juta-juta itu mengaminkan apa yang kita ucapkan. Lebih baik ya Allah, aku ridho atas apa yang dilakukan oleh anak saya ya Allah. Mungkin dia khilaf, tolong kasih petunjuk ya Allah. Kenapa dia keras bentang, lembutkanlah hatinya ya Allah. Kembalikan dia menjadi anak yang soleh. Ya Allah, sesungguhnya yang aku inginkan adalah doa dari anakku ketika aku sudah tiada. Jadi yang penting bagi kita bagaimana anak kita mendoakan kita ketika sudah tidak ada. Kita harus berhusnuzon, berbaik sangka. Barangkali apa, Bu? Anak yang paling sering menyakiti kita itu nanti ketika kita mati yang paling sering mendoakan kita. Percaya nggak, Bu? Kenapa kok paling sering mendoakan kita? Karena dia kan nyesel, ya kan? Kita aja lah, kalau kita ingat kesalahan kita sama orang tua, rasanya nyesel kan? Ya, orang tua kita udah nggak ada gitu. Langsung kita doakan, ya Allah, aku belum bisa membahagiakan orang tuaku, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Jadi barangkali anak yang paling nakal itu yang paling sering mendoakan kita, itu aja. Dan persangkaan kita ini akan diaminkan oleh Allah. Nah, ini jadi ya, udah nggak ada lagi jurus-jurus sedih, sakit hati, gelo dan sebagainya. Nah, sebagai anak. Terus tadi kesepian dan sebagainya itu kan ada Allah selalu bersama kita. Jangan bergantung kepada siapapun, ya. Nah, kemudian bagaimana kita supaya bahagia di hari tua? Nih, Bu, ya. Saya bocorkan. Emang Bu Novri bahagia banget. Ibu-ibu yang duduk di atas ini tauladan kita, bahagia banget. Kenapa kok bisa Ibu tahu beliau ini bahagia? Bisa pengajian ke sini, ya. Seumur beliau masih ikut aktif menghidup-hidupkan pengajian yang beliau dulu gagas. Itu berarti orang bahagia. Ibu-ibu ini sebenarnya orang-orang bahagia. Bisa datang ke sini ke majelis taklim. Karena apa? Untuk bisa ke sini ada yang Ibu perlukan, yang pokok, yang tidak semua orang bisa dapatkan, yaitu hidayah. Orang yang di dalam hidayah Allah itu pasti bahagia. Nah, sebentar ya. Jadi apa sebenarnya yang bisa membuat kita bahagia di hari tua? Yang pertama apa, Bu? Punya uang. Ya. Kok gitu, kok punya uang? Ya, dengan punya uang kita nggak bergantung lagi sama anak. Kira-kira sedih nggak? Duh, anak belum ngirim-ngirim.
uang udah habis. Nak, kirim ibu ya, ibu udah nggak bisa masak lagi buat besok, udah nggak ada beras, nggak ada uang sama sekali. Terus anaknya di sana jawab gimana? Kosek tuh bu, ini anakku aja butuh buat sekolah. Nangis nggak itu? Nah, tapi kalau kita punya uang, dikasih syukur, enggak apa-apa. Makanya ya, jangan dihabis-habisin uang ibu ketika masih punya anak tuh bu. Ada simpenan kita, punya emas-emasan ya. Kemarin teman saya bilang, saya punya emas sekian, mau saya bagiin ke anak-anak saya. Terus saya bilang ini, nanti kalau kamu butuh buat sakit, kalau mau jalan-jalan dan sebagainya gimana? Hah? Apa bisa kamu minta lagi? Bisa nggak minta lagi yang sudah dikasihin? Udah, anak udah lupa. Anak itu ciri-cirinya bu, kalau dikasih sama orang tua nggak terima kasih, udah wajar gitu. Nah makanya simpen aja, toh kalau kita mati juga buat mereka nantinya gitu, simpen. Dan maaf ya bu ya, orang sini tuh kebanyakan kalau udah tua tuh dibagi semua, tanahnya, rumahnya, ini buat anak nomor 1, 2, 3. Akhirnya dia numpang di rumah anaknya dan sedih terus tiap hari ya. Ibu jangan di situ toh, ntar anakku datang gimana? Oh, sedih lagi. Makanya harus punya uang. Bagaimanapun secukupnya ya. Punya uang itu berbeda-beda. Ada yang harus banyak, ada yang harus ini. Tapi sebenarnya secukupnya. Kita nggak usah minta makan sama orang. Karena kasihan jadi anaknya, gara-gara kita nggak punya uang, kita sedih terus, kita marah, kita sakit hati, akhirnya anaknya apa? Jadi durhaka, ya. Akhirnya anaknya jadi dimarahin Allah, kan? Tapi kalau kita punya uang, bu, aku belum bisa ngirim, nggak apa-apa nah, ibu masih ada, enak kan? Masih ada, mudah-mudahan rezekimu banyak. Malah kalau bisa ibu ngasih ke mereka, maka jangan dihabis-habisin bu. Gak usah dibagi-bagi semua, nanti juga kalau kita mati buat mereka kok gitu ya. Jadi kita harus punya uang, bagaimana ada simpenan. Kalau sekarang kalau mungkin simpenan kalau sedikit apa ya, uang atau emas upil-upil, nanti kalau kita pengen jalan-jalan di rumah kesepian, ada uang buat jalan-jalan, seneng loh jalan-jalan ya tadi ya. Terus jadi apa ya, lupa saya urutannya. Harus punya tabungan. Terus yang kedua harus sehat bu. Ya, punya uang juga kalau badan sakit mau apa? Nggak bisa pergi-pergi ya. Makanya jaga kesehatan. Ada makanan-makanan yang sebenarnya halal tapi tidak toyib. Kita itu ciri-ciri yang kita makan tuh halalan toyibah. Apa misalnya ya, kalau udah tua gini makan manis-manis gitu kan, gula yang kolesterol, sapi apa, daging sapi, sate, boleh nggak itu? Boleh, halal. Tapi toyib nggak? Enggak kan? Makanya kikil tuh nyindir ya. Jadi makanan tuh yang halalan toyibah. Oh ini bagus nggak? Ini halal nggak? Halal. Toyib nggak? Nggak usah ya. Ini bagus nggak? Kalau sakit-sakit apa gula yang nggak boleh manis. Sakit apa? Sakit ya itu saya nggak paham soal penyakit. Apa yang kata dokter larang? Ya sudah, kita kan pengen sehat daripada kita ambruk ya. Anak saya tuh dulu, saya namanya orang Padang ya, orang Sumatera, makanannya lemak-lemak kan, makanan Padang. Anak saya tuh sudah capek mencegah saya, akhirnya dia bilang gini, Mama, kalau mama stroke bahkan suami mama juga nggak mau ngurusin. Ya kan, bosen kan ngurusin orang stroke bertahun-tahun, itu kan nggak ada yang kuat kan, nggak ada yang sabar. Terus saya mikir, iya ya, nanti kita nggak bisa ngapain-ngapain, suami udah bosen, anak-anak udah bosen, mau apa? Jadi kita nggak ada pilihan lain, kita harus menjaga kesehatan ya, harus menjaga kesehatan. Uang banyak juga kalau sakit, aduh si Anu mah bisa jalan-jalan, aku nggak bisa nih gitu. Makanya selagi kita bisa, ayo kita jalan-jalan. Yang ketiga ibu-ibu tadi ya, jangan terlalu berharap dipahami anak.
Jangan terlalu berharap dipahami anak. Anak tuh nggak paham. Kalau aku tuh sekarang udah begini, udah tua, gini-gini, nggak usah dipahami. Dia sedang berjuang, memperjuangkan keluarga kecilnya. Sama kayak kita dulu, bagaimana mengurus keluarga sebaik-baiknya, anak-anaknya biar makanan sehat, biar anakku tuh sekolahnya mahal-mahal tapi ke ibunya nggak pernah ngasih. Nggak usah ada kata-kata gitu. Siapa yang nggak pengen, kan itu cucu kita juga biar sekolahnya bagus gitu kan. Jadi nggak usah pengen dipahami anak. Dunia kita sudah berbeda ya, dunia kita berbeda. Aku udah nasehatin loh, nggak diikutin. Emang dunianya udah berbeda. Kita udah nggak bisa lagi seperti apa yang kita mau. Nah, terus tadi ya ada harus menyayangi dan berdoakan. Terus ingat Bu ya, yang paling akan hidup lama dengan kita itu adalah pasangan hidup kita. Ya. Pas yang masih ada loh, yang masih ada, yang nggak ada skip, yang nggak ada skip. Itu pasangan hidup kita itu orang yang paling lama. Makanya ketika kita masih ada tuh pasangan hidup kita, makanya jangan sampai nuzus durhaka. Durhaka baik suami terhadap istri, istri terhadap suami. Waktu kemarin kamu malah poya-poya sendiri, pergi kemana-mana sendiri, nggak aku diajak. Sekarang kamu sakit, sudah aku nggak mau ngurusin. Gitu kan? Wah, bisa bahasa Jawa aku. Itu seperti tidak ada yang terjadi. Kenapa kamu nggak ngurusin suami? Biarin dulu malah selingkuh. Nah, itu jangan, hati-hati. Dirawat pernikahan itu karena dia yang akan menjadi teman hidup kita. Kayak saya ini tinggal berdua aja gitu. Coba kalau dulu itu kan kita sama siapa gitu kan. Jadi ada anak kita syukuri, nggak ada anak ayo kita main kemana-mana gitu. Kemana. Jadi saya sama suami itu sering pergi di sepagi mungkin. Ada kata-kata saya dulu gini, mesralah sepagi mungkin agar hidupnya lebih panjang gitu kan. Kok udah pagi, sepagi mungkin jam 3 kita udah pergi ke negeri di awan gitu ya. Terus kan akhirnya sampai malamnya jadi panjang gitu. Supaya mesralah sepagi mungkin. Karena apa? Sebentar lagi kamu atau aku akan pergi meninggalkan kita kan gitu kan. Makanya selagi ada ini kita nikmati, Nah, tadi uang yang disimpan-simpan ini pakai buat jalan-jalan Bu. Pakai, nggak usah eman-eman. Dulu kita eman-eman, mau jalan-jalan buat anak sekolah, mau jalan-jalan buat perluan anak, buat nikahin anak. Sekarang kan udah nggak ada. Pakai buat jalan-jalan, nggak usah dipikirin nanti buat anak kita. Nggak usah. Anak sudah bukan tanggung jawab kita lagi. Kalau yang sudah dewasa itu pakai jalan-jalan. Mau kemana, ke Ngasem ya Bu ya. Kalau pagi-pagi Minggu pagi itu ada jajanan macem-macem. Yuk kita ke Ngasem pagi-pagi. Udah kita bawa uang banyak, walaupun yang kita beli cuman apa ya namanya, pecel gitu. Cuma beli pecel udah bahagia banget gitu. Tapi kan ada uang ya, ada uang gitu. Kita jadi terus kemudian jalan-jalan kemana lagi yang bikin kita bahagia? Paling bahagia itu ke majelis-majelis taklim Bu, ketemu teman-teman, aduh inget ya kita zaman dulu, udah inget nostalgia reuni itu pakai Bu ya. Kita harus jalan-jalan, jangan di rumah terus. Walaupun kalau dulu kan kita banyak di rumah karena ngurus anak ya. Terus yang selanjutnya itu jadikan rumah itu tempat ternyaman di dunia. Walaupun kita jalan-jalan, kenapa Bu? Kalau jalan-jalan juga ada kelemahannya. Itu cuma merefresh diri kita. Kalau kita jalan-jalan tuh ada kelemahannya dua Bu. Pertama badan capek habis jalan-jalan, yang kedua uang habis kan. Maka kita jadikan rumah tempat ternyaman. Apa Bu? Coba sekarang udah tua gini ya, walaupun sudah nggak ada suami ya, tapi jadikan ini rumah aku. Karena kalau jalan-jalan terus nanti habis uangnya. Kita bikin rumah itu nyaman, misalnya bikin pohon-pohonan, nanam pohonan. Coba Bu bayangin Bu, saya lagi bahagia sama suami karena Bu kalau lihat di depan pagar saya itu pisang pisang gemuk-gemuk, gemoy-gemoy itu kan.
ya Allah tiap hari la haula wala quwata illa billah. Kalau di dalam Al-Kahfi kalau kita buah-buahan ke kebun tuh bacanya gitu, la haula wala quwata illa billah. Itu belum matang. Nanti kalau sudah matang, kalau yang lewat masih ada boleh diambil. Itu bahagia banget, Bu. Ibu nanam pohon cabai baru 1 biji yang merah udah bahagia banget. Ibu nanam pohon pepaya ada 2 itu seneng banget. Walaupun alah Ming Lombok bisa beli murah kok. Beda, Bu. Kalau kita yang nanam sendiri seneng. Nah, jadikan rumah tempat yang nyaman, mulai tanam-tanaman gitu ya. Saya kemarin karena merasa kesepian tinggal berdua, saya mau ini ternak ayam, Bu. Saya ternak ayam. Ternyata, Bu, waduh, kita salut sama para peternak. Saya marah-marah sama ayam saya. Setiap keluar udah kotak minta makan. Sampai saya, kamu udah 3 kali makan, aku aja belum sekalipun. tiap keluar ribut aja, aku belum makan, kamu udah 3 kali loh. Akhirnya saya nggak kuat, saya kasih ke anak saya, nak bawa lagi nih nak, santri-santri mama. Gitu, saya suruh bawa lagi gitu. Padahal kalau kita rajin sih nggak apa-apa, nanti kalau bertelur ya bahagia juga. Nah itu, jadikan rumah itu tempat rekreasi juga. Tempat rekreasi juga. Jadi hati kita nggak tergantung lagi sama anak yang nggak datang, menantu yang kurang ngajar, nggak tergantung lagi hati kita. Kita sudah menciptakan kebahagiaan kita itu sendiri. Bahagia tak, Bu? Udah selesai, Bu? Nah terus apa lagi tadi ya, Bu? Aduh. Nggak usah takut tua ya, Bu. Gak usah takut tua, karena tua itu pasti, biarin aja. Aduh, kok tambah putih rambutnya, biarin aja. Justru pengingat kita, oh sebentar lagi nih kita menghadap Allah ya. Juga jangan takut mati, Bu. Ya, jangan takut mati. Mati itu 100% peluangnya adalah pasti. Jadi peluang mati itu 100%, Bu. Saya peluang mati 50%, enggak. Semua orang peluang matinya itu 100%, peluang hidupnya sedikit, apalagi seumur kita. Jangan pernah takut mati, karena mati itu adalah pintu kita untuk ketemu Allah. Allah yang selalu kita sebut setiap hari di dalam sholat, di dalam keseharian, di dalam zikir dan sebagainya. Nah ya, jangan pernah takut mati, karena untuk ketemu Allah harus mati dulu. Untuk masuk surga harus mati dulu ya. Nah, terus ya, tadi ikhlaskan rasa sakit kita, rasa sedih kita, ikhlaskan aja ya. Nah, dan kalau kita sudah ikhlas, nanti Allah akan balas dengan sesuatu yang membahagiakan. Nah, dan terakhir apa, Bu? Ala bizikrillah tatmainul qulub. Sering berzikir. Setiap saat kita berzikir, terus berzikir itu akan membahagiakan kita. Akan membahagiakan kita. Itu kuncinya. Kan nggak bayar zikir ya, Bu ya. Nggak berat juga ya, Bu ya. Dan satu hal, Allah akan mencabut nyawa kita bagaimana kebiasaan kita. Saya lihat orang habis dioperasi masih ngigonya zikir, Bu ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Enak banget kalau di pas saat itu dicabut nyawanya kan, nyebut la ilaha illallah nggak berhenti. Ada lagi Ustadz Anan itu pas dia operasi ngigonya apa? Ceramah dia, tegakkanlah sholat. Siapa yang tidak sholat mau terus dia ceramah gitu. Ini juga enak kan. Nah bagaimana kalau kita nggak biasa, pas dicabut mati, pas dicabut nyawanya kita ngomong-ngomong yang jelek, dasar gue ki, wow, carut marut dan sebagainya. Nah kan, jadi kita ini sudah tahu kok siapa yang husnul khotimah dan su'ul khotimah dari apa? Dari cara dia mati. Dan bagaimana kita mencari husnul khotimah? Allah akan mencabut nyawa kita sesuai kebiasaan
kita. Nah, yang paling gampang tadi zikir terus. Nanti pulang dari 71 dampia. Pokoknya menang wae zikir. Ya, zikir. Nah, gak usah kadang-kadang kita karena bareng-bareng jadi ngomongin orang kan, daripada ngerasani orang zikir. Kalau lagi duduk zikir terus, subhanallah. Nanti ada orang duduk di sebelahnya nggak akan berani ngajak kita ngerasani orang, ya. Oh dia lagi zikir. Nah, ya udah umur segini udah nggak banyak ngobrol lagi bu. Udah jangan banyak ngomong. Jangan-jangan pas kita ngomong banyak ngoceh, banyak ngobrol, Allah cabut nyawa kita, ya. Jangan-jangan pas kita karaokean dicabut nyawa kita. Makanya saya kan kemarin, maaf yang terkena ya. Pas lagi jalan-jalan gitu, pas jalan-jalan naik rekreasi kok nyanyi-nyanyi gitu, saya jangan nyanyi-nyanyi, zikir. Karena orang di dalam mobil itu paling gampang untuk kecelakaan dan mati, itu gampang. Gimana kalau pas lagi gitu dicabut nyawa kita gitu. Nah, makanya zikir, coba zikir. Biasakan ya ibu-ibu 71 yang sudah 50 tahun lebih mengaji di 71 yang sudah di mana-mana taklim, udah nggak masanya banyak ngobrol, banyak ngoceh, nyeritain orang, nyeritain ini itu, berzikir. Karena apa? Peluang mati kita sebentar lagi, nggak akan lama lagi. Nggak mungkin kita 50 tahun lagi, nggak mungkin bu. Ya, sekarang, besok, sebulan lagi, 2 bulan lagi, itu pasti. Maka mudah-mudahan Allah mengambil kita dalam keadaan berzikir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu di Masjid Nurul Huda. Saya menyambi panitia juga, makanya bajunya putih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.